baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Matriks bisa berbentuk persegi dengan ukuran 2x2, 2x3, 3x3, 4x4, dan masih banyak lagi. Ini tidak berbeda dengan bilangan karena dapat dioperasikan dengan berbagai macam operasi seperti perkalian, perjumlahan, pengurangan, dan transpose dengan penyusunannya. Perhitungan bilangan dapat dilakukan lebih tersusun. Di dunia matematika, matriks merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Dalam penggunanya dapat dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, dan diuraikan. Bilangan yang terdapat dalamnya disebut dengan istilah elemen atau anggota. Jenis-jenis matriks dan sifatnya. 1. 0. Kumpulan bilangan yang semua elemen bernilai 0. 2. Baris matriks. Kumpulan elemen yang hanya terdiri satu baris saja. 3. Matriks kolom. Terdiri satu kolom saja. 4. Persegi yang jumlahnya baris dan kolom sama. 5. Segitiga atas. Kumpulan bilangan atau simbol secara persegi dengan elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. 6. Segitiga bawah. Kumpulan bilangan atau simbol secara persegi dengan elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. 7. Diagonal. Kumpulan bilangan atau simbol secara persegi yang elemennya bernilai 0, kecuali pada diagonal utamanya tidak selalu 0. 8. Identitas. Sekumpulan bilangan skalar dengan elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Apa sih pengertian determinan matriks? Determinan merupakan nilai yang dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Matriks persegi memiliki banyak baris dan kolom yang sama, sehingga bentuknya terlihat seperti persegi. Cara menentukan determinan juga akan berbeda pada tiap ordonya. Yang pertama, determinan berordo 2x2. Jika A matriks berordo 2x2, misalnya A sama dengan AB dan CD, matriks ordo 2x2 merupakan matriks persegi yang paling sederhana, karena hanya tersusun dari 2 kolom dan 2 baris. Determinan dari matriks persegi adalah sebuah bilangan real. Determinan berkaitan dengan ukuran matriks. Makin besar ukuran matriks, maka makin kompleks cara mencari determinannya. Rumus determinan matriks berordo 2x2 adalah Dex A sama dengan buka kurung A kali D tutup kurung kurang buka kurung B kali C tutup kurung. Cara mencarinya yaitu kalikan elemen pada diagonalnya sekunder, yaitu BC, lalu kurangkan hasil perkalian diagonal utama diagonal sekunder AD kurang BC. Yang kedua, determinan berordo 3x3. Matriks berordo 3x3 berbentuk persegi dengan banyak kolom dan baris sama, yaitu 3. Contohnya A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk menghitung determinan berordo 3x3, kamu bisa menggunakan aturan Charus. Contoh gambar perhitungannya. Rumusnya, determinan matriks berordo 3x3 adalah A sama dengan AEI tambah BFG tambah CDH kurang CEG kurang KFH kurang BDI. Penggunaan di luar matematika. Seperti yang telah disinggung di atas, matriks bukan hanya pelajaran siswa SMA atau SMK. Penggunaannya dibutuhkan dalam bidang yang lebih luas lagi, meski bidang tersebut tak jauh dari matematika. Penggunaan di luar matematika. Berikut ini penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang ekonomi dapat memudahkan dalam membuat analisis masalah ekonomi berserta dengan input dan outputnya. Tentunya dengan menetapkan variabel terlebih dahulu, penelitian ekonomi pun tak lepas dari penggunaan ilmu ini. Yang kedua ada bidang matematika. Kamu bisa menggunakannya untuk menyelesaikan tugas atau studi kasus di bidang matematika, misal memecahkan masalah persamaan linear, transformasi linear dari bentuk umum ke fungsi linear, serta memodifikasinya untuk kepentingan membuat tugas, penelitian, menyusun data, dan lainnya. Dengan menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang ketiga, untuk investigasi. Selain itu, dapat digunakan untuk investigasi, laporan keuangan, penyimpanan, administrasi, penyelidikan, korupsi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, untuk prinsip lunak. Sebagai media edukasi, Microsoft Excel menerapkan prinsip matriks di dalam sistemnya, sehingga perangkat lunak ini dapat membantu perhitungan yang memiliki orde banyak. Perhitungannya pun lebih cepat dan efisien dibanding dengan menghitung manual. Selain itu, para guru dapat menggunakan rumus tersebut di Excel dalam pelajaran akuntansi dan meminta siswa untuk menyelesaikannya. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah di Excel. Ke-1. Penjumlahan matriks. Pertama, buka Microsoft Excel, kemudian siapkan matriks yang ingin dihitung. Kedua, blok range J3 L5 sebagai tempat hasil penjumlahan. Kemudian ketik formula sama dengan P3 D5 plus F3 H5. Setelah itu tekan secara bersamaan Shift Ctrl Enter tanpa tanda plus.
3. Untuk pengurangan matriks, caranya sama seperti penjumlahan, tinggal mengganti plus pada formula dengan min. Kedua, perkalian matriks. Siapkan matriks yang ingin dihitung. Kedua, blok range J3L5 sebagai tempat hasil perkalian. Kemudian ketik formula sama dengan mult buka kurung B3D5 titik koma F3 H5. Setelah itu, tekan secara bersamaan Shift Ctrl Enter tanpa tanda plus. Ketiga, determinan matriks. Pertama, siapkan matriks yang ingin dihitung. Kedua, misalnya kita ingin menghitung determinan matriks yang terletak pada range J3L5 dan kita ingin meletakkan hasil perhitungan determinan pada range K7, maka pada range K7 ketik formula sama dengan mdeterm J3L5. Setelah itu tekan enter. Keempat, transpose matrix. Pertama, siapkan matriks yang ingin dihitung. Kedua, misalnya kita ingin menghitung transpose matrix yang terletak pada range J3L5 dan kita ingin meletakkan hasil perhitungan determinannya pada range J7L9, maka blok pada range J7L9 ketik formula sama dengan transpose buka kurung J3L5. Setelah itu tekan 3 tombol keyboard secara bersamaan, Shift Ctrl Enter tanpa tanda plus. 5. Inverse matrix. Siapkan matriks yang ingin dihitung. Misalnya kita ingin menghitung inverse matriks yang terletak pada range J3L5 dan kita ingin meletakkan hasil perhitungan inverse-nya pada range K7, maka pada range K7 ketik formula sama dengan min first buka kurung J3L5.